Selamat malam, buat seperti kami mengenalkan web melalui aplikasi. Saya Rosa Gurning dari Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S23006 sebagai ketua. Saya Christine Siringoringo sebagai sekretaris dengan NIM 21S23060 dari Program Studi Manajemen Rekayasa. Saya Mia Daniel Wati Cimamara dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S23054. Saya Saprina Manik dari Program Studi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S23060. 61. Saya Jevita Gurning dari Prodi Manajemen Rekayasa dengan NIM 21S23053. Saya Tarorom Gurning dari Prodi D3 Teknologi Komputer dengan NIM 133-23014. Saya Franklin Aldo Ignatian Lubantoruan dari Prodi D3 Teknologi Informasi dengan NIM 11323010. Bab 1. Pendahuluan. E-course atau alternative course adalah sebuah sistem informasi yang telah menjadi bagian integral dalam lingkungan pendidikan di perguruan tinggi modern. Sistem ini dirancang khusus untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu peran utama dari e-course adalah sebagai platform tempat pengumpulan tugas mahasiswa. Penggunaan e-course dalam konteks pendidikan tinggi memiliki banyak manfaat yang signifikan, yang dapat membantu mempermudah proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengingat atau notifikasi yang efektif. Mahasiswa seringkali lupa atau tidak sadar akan adanya tugas karena tidak ada pengingat yang memadai. Ini dapat mengakibatkan mahasiswa terlambat mengumpulan tugas atau bahkan lupa untuk mengumpulkannya sama sekali. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengimplementasikan sistem notifikasi yang lebih efektif melalui e-course. Dengan mengaktifkan pengingat berbasis waktu, seperti email atau pesan teks, mahasiswa dapat diingatkan secara rutin tentang tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Selain itu, dosen dapat memastikan bahwa instruksi tugas yang diberikan dengan jelas sehingga mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diharapkan dari mereka. Secara keseluruhan, e-course adalah alat yang sangat berguna dalam dunia pendidikan. Sementara manfaatnya mencakup kemudahan dan memberikan pengumpulan tugas, serta peningkatan efisiensi waktu yang sangat signifikan. Penting untuk mengatasi masalah seperti ini, pengingat yang kurang efektif, agar mahasiswa dapat merasakan manfaat penuh dari teknologi ini dalam mendukung pelajaran mereka. Bab 2. Tinjauan pustaka. Dalam bab tinjauan pustaka ini, kami akan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai sumber literatur untuk mengembangkan gagasan-gagasan yang saling terkait dan mendalam. Ini bukan hanya sekedar penghormatan kepada penelitian sebelumnya, tetapi juga merupakan langkah penting dalam proses ilmiah yang membantu kami merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih terperinci, merancang metodologi yang tepat, dan menjawab tantangan-tantangan penelitian yang mungkin muncul. Dengan menjalani konsep-konsep dasar, teori-teori yang relevan, dan temuan-temuan utama dari penelitian sebelumnya, kami akan membangun fondasi yang kuat yang akan memungkinkan kami untuk memahami lebih baik kompleksitas topik ini. Selain itu, tinjauan pustaka ini akan menggali perkembangan terbaru dalam domain kami, memastikan bahwa penelitian ini tetap relevan dalam konteks yang berkembang dengan cepat. Melalui pemahaman mendalam yang kami peroleh dari literatur yang kami tinjau, kami akan mengeksplorasi cara kontribusi penelitian kami dapat memperkaya bidang pengetahuan yang ada dan memberikan wawasan baru yang dapat bermanfaat bagi para akademis, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, bab tinjauan pustaka adalah titik awal yang penting dalam perjalanan penelitian ini, dan kami sangat bersemangat untuk membagikan temuan-temuan kami dengan Anda melalui bab ini. Penelitian terdahulu. Pertama, pengenalan Google Classroom. Google Classroom adalah sebuah platform pembelajaran online yang dikembangkan oleh Google. Diluncurkan pada tahun 2015,
Platform ini dirancang khusus untuk pendidikan dan memungkinkan pendidik untuk membuat kelas virtual, mengelola tugas, berbagi materi pembelajaran, dan berkomunikasi dengan siswa dalam lingkungan online yang terstruktur. Google Classroom telah menjadi salah satu alat utama bagi pendidik di seluruh dunia untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Fungsi Classroom. Google Classroom menawarkan sejumlah fungsi utama yang mendukung pendidikan modern. Yang pertama, pembuatan kelas virtual. Guru dapat membuat kelas virtual untuk mata pelajaran tertentu yang memungkinkan mereka untuk mengorganisir materi pembelajaran, tugas dan diskusi berdasarkan topik atau kelas yang berbeda. Yang kedua, tugas dan materi pembelajaran. Google Classroom memungkinkan pendidik untuk mengunggah materi pembelajaran, presentasi, dokumen, dan tugas. Siswa dapat dengan mudah mengakses dan menyelesaikan tugas-tugas ini secara online. Yang ketiga, komunikasi. Platform ini memfasilitasi komunikasi antar guru dan siswa melalui pesan, diskusi, dan pemberitaan. 4. Penilaian. Guru dapat memberikan dan menilai tugas secara baik. Ini membantu dalam pelacakan kemajuan siswa dan memberikan umpan balik dengan cepat. Tinjauan pustaka. Dalam bab tinjauan pustaka ini, kami akan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai sumber literatur untuk mengembangkan gagasan yang saling terkait dengan dalam. Ini bukan hanya sekedar penghormatan kepada penelitian sebelumnya, tapi juga merupakan langkah penting dalam proses ilmiah yang membantu kami merumuskan jawaban tentang penelitian yang muncul. Dengan menjelajahi konsep-konsep dasar, teori-teori yang relevan, dan temuan-temuan utama dari penelitian sebelumnya. Bab 3. Tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Keuntungan penggunaan Google Classroom. Penggunaan Google Classroom memberikan sejumlah manfaat. 1. Efisiensi. Guru dapat mengelola semua aspek pembelajaran dalam satu platform, termasuk penjadwalan, tugas, dan komunikasi dengan waktu dan usaha. 2. Keterlibatan siswa. Siswa dapat dengan mudah mengakses tugas dan materi pembelajaran, serta berpartisipasi dalam diskusi online, memungkinkan keterlibatan yang lebih baik. 3. Penilaian yang efisien. Google Classroom menyediakan alat untuk mengumpulkan dan menilai tugas secara elektronik, membuat proses penilaian lebih efisien. Kolaborasi. Siswa dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek online dan berbagai sumber daya. Terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian terkait Google Classroom. Beberapa penelitian sebelumnya telah menginvestigasi penggunaan Google Classroom dalam berbagai konteks pendidikan, menyoroti bagaimana penggunaan Google Classroom telah meningkatkan interaksi dan kolaborasi antar guru dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua yaitu tantangan penggunaan Google Classroom. Walaupun Google Classroom menawarkan banyak keuntungan, penelitian juga mencatat tantangan, seperti mengelola jumlah besar informasi yang dihasilkan oleh platform, memastikan keamanan data siswa, dan memberikan dukungan teknis yang diperlukan. Yang ketiga yaitu integrasi teknologi dalam pendidikan. Selain Google Classroom, penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi manfaat penggunaan teknologi dalam pendidikan, menunjukkan bahwa integrasi teknologi dapat meningkatkan pencapaian siswa dan memungkinkan pendidik untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis. Yang keempat yaitu pengembangan web dalam pendidikan. Penggunaan teknologi web dalam pendidikan terus berkembang. Penelitian terdahulu telah menjelajahi pengembangan web untuk mendukung pembelajaran, termasuk penggunaan aplikasi web untuk menyediakan akses ke materi pembelajaran, tugas, dan komunikasi. Penelitian terdahulu. Relevansi penelitian.
Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam menggabungkan konsep Google Classroom dan pengembangan web untuk menciptakan solusi yang efisien dalam mendukung pendidikan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip yang terbukti dari Google Classroom dengan pengembangan web, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi web sebagai alat pembelajaran yang efektif dan efisien dalam konteks pendidikan. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan ini dapat memungkinkan pembelajaran yang lebih baik dan lebih adaptif untuk siswa dan pendidik. Fokus penelitian penulis tidak hanya untuk pembelajaran peserta ajar, tetapi juga pada peningkatan fungsi web melalui aplikasi. Pendekatan ini diharapkan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta ajar untuk secara aktif. Melalui analisis yang mendalam dan eksplorasi konsep rancangan sistem ini, penulis berencana untuk mengembangkan sebuah solusi yang tidak hanya mengatasi masalah kurangnya konstruksi pengetahuan dan pelajaran online, tetapi juga meningkatkan fungsi web secara keseluruhan. Tahap studi literatur. Dalam tahap studi literatur proyek ini, penulis mulai dengan menggali berbagai sumber referensi yang relevan dengan memahami lanskap pembelajaran online, konstruksi pengetahuan dan pengembangan aplikasi web. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dalam tahap analisis dan desain sistem proyek inovasi ini, penulis telah melakukan langkah-langkah penting untuk mengembangkan solusi yang akan mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Fokus utama dalam menguraikan perancangan sistem pembelajaran kolaboratif berbasis knowledge constitution akan mendukung proses pembelajaran peserta ajar sambil mencakup aspek peningkatan fungsi web melalui aplikasi. Selanjutnya, penulis merancang sistem pembelajaran kolaboratif berbasis knowledge constitution. Rancangan ini ditujukan untuk memastikan bahwa sistem akan mampu memenuhi kebutuhan peserta ajar dan memaksimalkan fungsi web dalam konteks pembelajaran. tahap implementasi dan eksekusi. Langkah pertama adalah pengembangan aplikasi berbasis web yang dilakukan oleh tim pengembangan dengan berbagai langkah seperti penulisan kode, pengujian, dan pengoptimalan. Proses peluncuran aplikasi adalah tahap yang sangat penting dan tahap ini di mana aplikasi diperkenalkan secara resmi kepada pengguna. Setelah peluncuran, tim kami akan terus memantau dan mengevaluasi aplikasi untuk memastikan bahwa ia berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan. Ini adalah tahap di mana hasil kerja keras kami dalam tahap pendahuluan dan analisis desain menjadi nyata dan mulai memberikan dampak positif pada pengalaman pembelajaran peserta ajar serta meningkatkan fungsi web melalui aplikasi inovatif yang telah kami kembangkan. Dalam tahap evaluasi dan analisis data proyek inovasi ini, fokus berpindah ke evaluasi kinerja dan dampak dari solusi yang telah diimplementasikan. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil dalam tahap ini. 1. Pengumpulan data. 2. Analisis data. 3. Evaluasi pengguna. 4. Evaluasi tujuan proyek. Dan yang terakhir, perbaikan dan optimalisasi. Kita telah sampai pada tahap akhir presentasi kami. Kami berterima kasih atas perhatiannya terhadap presentasi kami dan kami mohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat dan kami akan mengevaluasi kami terhadap presentasi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Kami undur diri dari kelompok 44.